Assalamualaikum anak-anak level 4. Hari ini kita akan belajar mereview materi yang ada di tema 2. Simak baik-baik video dari Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu selalu berhemat energi, subtema 1, sumber energi. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama yaitu sumber energi. Submaterinya yaitu mengenai macam-macam sumber energi dan manfaatnya. Materi yang kedua adalah pelaksanaan kewajiban dan hak. Submateri yang akan kita pelajari, pelaksanaan kewajiban hak dalam memanfaatkan sumber energi pada kehidupan sehari-hari. Simak videonya dengan baik ya. Materi pertama yaitu sumber energi. Kita akan mulai belajar mengenai macam-macam sumber energi dalam kehidupan. Hal ini akan membuat kita lebih mengerti dan bijak dalam memakai beragam sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Macam-macam sumber energi. Yang pertama yaitu energi matahari, kedua energi air, ketiga energi angin, keempat energi listrik, kelima minyak bumi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Hal ini dikarenakan karena matahari merupakan sumber kehidupan utama bagi makhluk hidup. Pemanfaatan matahari dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan. Fotosintesis merupakan pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Tumbuhan melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan juga oksigen. Dalam proses fotosintesis, daun akan menyerap karbon dioksida yang ada di udara. Kemudian akan diolah menjadi karbohidrat dan juga oksigen dengan bantuan sinar matahari. Pemanfaatan energi matahari yang kedua yaitu mengeringkan benda basah. Banyak sekali benda basah yang dapat kita keringkan menggunakan bantuan sinar matahari. Contohnya yaitu mengeringkan pakaian basah, dan juga mengeringkan ikan asin yang dilakukan oleh para nelayan. Pemanfaatan energi matahari selanjutnya yaitu matahari dapat membantu proses pembuatan garam. Dalam proses pembuatan garam, para petani di pinggir pantai akan menyiapkan petak-petak tambak. Petak-petak tambak ini kemudian diisi oleh air laut. Air laut akan menguap dan tersisa kristal-kristal garam. Penguapan air laut ini dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Setelah air laut menguap, sekitar 210 hari atau setelah kemarau berakhir, garam segera dipanen. Pemanfaatan matahari yang keempat yaitu matahari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, yaitu menggunakan panel surya. Panel surya akan menangkap sinar matahari, kemudian akan diolahnya menjadi sebuah listrik. Pemanfaatan selanjutnya yaitu membantu pembentukan vitamin D. Ini dilakukan agar tulang kita menjadi kuat. Kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu olahraga pagi, lari pagi ataupun jogging pagi, atau hal sederhana yang dapat kalian lakukan yaitu dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lainnya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Pemanfaatan energi air yang pertama itu membantu mengairi sawah.
Kedua, yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci piring, mencuci baju, ataupun mandi. Ketiga, yaitu sumber air minum bagi makhluk hidup. Terakhir, yaitu sumber energi listrik dengan memanfaatkan kincir air. Sumber energi selanjutnya yaitu angin. Angin dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membantu aktivitas sehari-hari. Yang pertama, angin digunakan manusia untuk membantu mengeringkan pakaian. Kedua, angin digunakan untuk membantu nelayan menggerakkan perahu layar ke tengah laut guna mencari ikan. Ketiga, yaitu angin digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam hal ini, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan baling-baling dari kincir angin. Menggerakkan baling-baling kemudian akan menghasilkan sebuah energi listrik. Sumber energi selanjutnya yaitu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi, radio, setrika, dan masih banyak hal yang lainnya. Kita semua berhak mendapatkan listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Sumber energi selanjutnya yaitu minyak bumi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Adapun penggunaan minyak bumi dalam aktivitas sehari-hari, salah satunya yaitu sebagai bahan bakar kendaraan, berupa bahan bakar kendaraan motor, mobil, pesawat, maupun kapal laut. Oke teman-teman, sekarang kita akan review materi tema 2, subtema 2, perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai bentuk energi, misalnya bentuk energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan energi kimia. Alat elektronik yang kita gunakan memanfaatkan perubahan bentuk energi. Contohnya di sini, energi listrik diubah menjadi energi panas. Contohnya, setrika, penanak listrik, atau rice cooker, dan oven. Contoh yang kedua, energi listrik diubah menjadi energi gerak. Contohnya, kipas angin dan blender. Contoh yang ketiga adalah perubahan energi listrik yang diubah menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu, komputer, dan gawai. Contoh yang keempat adalah perubahan energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, pengeras suara atau speaker, dan gitar listrik. Contoh yang kelima, energi gerak diubah menjadi energi listrik. Contohnya, aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Contoh yang keenam, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, baterai dan aki digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, perubahan energi kimia menjadi energi gerak, yaitu makanan yang dimakan sebagai sumber energi untuk tubuh. Nah, coba teman-teman sebutkan alat listrik lain beserta perubahan energi yang terjadi. Oke.
Sekarang kita belajar cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Listrik digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Bahaya yang ditimbulkan misalnya tersengat listrik atau terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran. Sekarang kita belajar cara aman menggunakan listrik. Yang pertama, menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan yang kering. Yang kedua, tidak menyolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Yang ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan. Teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Karena pekan ini kita akan mengadakan formatif, jadi jangan lupa mempelajari tentang macam-macam sumber energi, perubahan bentuk energi, dan contoh energi alternatif beserta pemanfaatannya.